Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh duduk mas? Silakan. Duduk. Lagi sibuk kayaknya. Ngerjain tugas? Santai. Lagi santai. Dari mana? Dari mana ke mana? Dari pulang kuliah, Oh, habis kelas. habis kelas. Kenalin, Badru. Oh, Vidi. Asal gue dari Lampung. Asal dari mana mas? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Tapi sempat asli Lampung juga, kok. Hah? Asli Lampung juga. Iya, asal Lampung. Dari prodi mana? Dari Prodi Ekonomi Islam. Angkatan? Angkatan 2020. Oh, sangat tuh dari kita ya. Oh, iya. Sama. Mungkin baru ketemu karena kemarin daring. Kamu beda penjurusan juga kali. Iya. Gimana? Sekarang domisili di mana di Jogja? Ngontrak? Iya, Ngontrak di apa kos-kosan. kos? Kos. Iya, sendiri. Di mana? Di Tepatnya? Pondok Keluarga. Pondok Keluarga. Sarjana. Siap. Udah lama di Jogja? Iya, baru sebulan sih. Baru datang, sebulan. iya. Gimana suasana Jogja? Beda dari Jakarta? Beda. Terutama di Jalan Kaliurang ini, dia dingin banget. Dingin banget ya. Banget. Airnya gimana? Wah, lebih banget. Dingin banget sih sama. Apalagi kalau pagi-pagi air itu. Iya dingin banget sih. Kalau makanannya gimana? Kalau makanan ya mirip-mirip lah sama makanan Asia kan. Iya, berarti kan kalau Jogja kan identiknya manis nih. Apa Iya. kali pas kesini pernah cocok gitu kan? Enggak sih, masih bisa aja. Masih bisa aja. Kalau orang lapar kan. Oh iya. Kesibukannya apa nih selain kuliah gitu? Apa? Saya cuma kuliah aja sih. Kuliah. Saya kuliah sama ini organisasi dakwah saya, Kodisia. Oh, kedisia biasa Iya. kan. Berarti sibuk nih? Enggak, Oh, sibuk banget. Enggak banyak kegiatan. Enggak terlalu Enggak banyak. terlalu banyak. Boleh nggak nih saya diskusi bahas tentang wakaf nih kita? Oke, Mungkin oke. bisa ditanya-tanya tentang wakaf, Oh, terutama boleh. di negara Brunei nih. Oke. Hmm. Gimana Brunei? Kalau dari Mas Fidi nih, kalau kondisi di negara Brunei itu dari segi ekonominya itu gimana sih? Brunei itu dia negara penghasil minyak dan gas ya. Mata pencarian Brunei itu ada di bidang ekspor jasa ekspor, impor, industri dan berat di pertambangan, minyak bumi dan gas. Jadi yang bikin dia kaya itu dalam pengelola ekonomi itu dari minyak bumi dan gas. Dari minyak bumi dan gasnya. Terkenalnya penghasilan minyaknya itu ya. Iya, dia terkenal karena minyak bumi dan gas ya. Kalau untuk masalah wakaf di negara Brunei itu gimana sih? Menurut Untuk Mas? masalah pengelolaan wakaf di negara Brunei itu dia dilakukan oleh Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB). Dikelola di bagian wakaf yaitu Baitul Mal, salah satu bagian divisi yang berada di bawah kendalinya Majelis Ugama Islam Brunei. Seluruh hal yang berhubungan, pokoknya semua yang berhubungan dengan pembangunan, pengembangan, aset, perencanaan wakaf itu diajukannya pada si wakaf Brunei tadi, apa? Si Baitul Mal tadi. Kemudian akan diserahkan nih pada bagian yang menerima sesuai dengan amanat si pewakif tentunya. Tadi kan baru pengertian nih apa kayak mana kondisi wakaf di sana. Kalau menurut Mas Fidi kelebihan wakaf di negara Brunei itu bagaimana sih? Untuk di negara Brunei itu yang paling viral, yang paling terkenal itu dia wakaf tanah yang paling terkenal tuh. Jadi nilai aset wakaf tanah di Brunei itu sangat tinggi. Wakaf tanah ya? Iya, wakaf tanah di Brunei itu wah luar biasa. Kalau dalam wakaf uang itu sendiri gimana? Ada nggak di sana? Wakaf uang di sana mungkin baru ya pengolahannya Iya. saat ini. Jadi mereka tuh yang paling utama wakaf tanah di Brunei itu. Sehingga mereka tuh tanahnya itu mungkin banyak yang kosong, jadi mungkin banyak yang diwakafkan. Tadi kan kita baru bahas pengertian, kelebihan. Boleh nanya nih apa? Kalau dalam sisi historis nih, sejarahnya itu bagaimana sih perjalanan wakaf di negara Brunei? Wakaf itu sendiri dia berawal dari Sultan Muhammad Tajuddin Ibni Almarhum Sultan Umar Ali Saifuddin. Beliau ialah Sultan Brunei yang ke-19. Berdasarkan data tersebut, pengelolaan wakaf dikelola oleh pemerintah di bawah kendali Majelis Ugama Islam Brunei sejak tahun 1995. Setelah dikeluarkannya undang-undang yang mengatur tentang wakaf, nah setelah itu Brunei mulai serius dalam mengelola wakaf. Itu Cukup lama ya pengelolaan wakaf ini di Brunei ya? lama sekali. 5 tahun setelah Indonesia merdeka dia udah ngurusin wakaf itu di Brunei. Termasuk negara terkaya juga dia ya? Iya. Padahal negaranya kecil gitu Indonesia.
Kalau untuk bentuk wakaf di Brunei itu sendiri itu apa aja sih bentuknya? Bentuk wakaf tadi yang pertama tuh aset yang paling terkenal itu wakaf tanah ya. Iya. Dalam mengelola wakaf tanah itu wakaf Brunei itu bekerja sama bagian Tanmiyah dalam membangun dan mengembangkan tanah wakaf yang ada di Brunei. Badan Tanmiyah ini apa sih? Badan Tanmiyah ini badan yang mengkaji dan merancang tanah untuk wakaf. Sebagian besar tanah wakaf dibangun sesuai permintaan para pelopor seperti masjid, musola, kuburan, dan juga seperti yayasan yang lain. Yang kedua itu ada wakaf uang. Wakaf uang itu ada di Brunei. Dikelola oleh bagian Baitul Mal bekerjasama dengan akun dan perkembangan. Mekanisme pengelolaan wakaf yang ada di Brunei itu berbeda dengan wakaf uang yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pengelolaan wakaf uang harus digunakan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan profit. Jadi ada untungannya. Dengan persyaratan jumlah uang tersebut tidak boleh berkurang atau habis. Berbeda dengan yang ada di Brunei nih, mekanisme pengelolaan wakaf uang yang mereka terapkan lebih kita kenal dengan wakaf uang, yaitu seluruh uang harus dihabiskan, digunakan untuk kegiatan wakaf. Jadi kalau di Indonesia nggak boleh habis, kalau di Brunei harus habis. Harus habis. Beda ya. Itu. Ada lagi wakaf bangunan di Brunei itu. Selain wakaf tanah, ada lagi wakaf bangunan. Bangunan itu biasanya dipakai untuk tempat ibadah, pendidikan, pesantren, seperti itu. Ada lagi wakaf kendaraan mah kita tahu lah ya, di Indonesia juga banyak wakaf ambulans, wakaf gitu-gitulah. Mungkin kalau dari pengelolaan wakafnya di sana nih, ada nggak sih kayak badan atau lembaga yang yang khusus memang mereka itu tugasnya mengelola wakaf gitu? Kalau badan yang mengelola wakaf itu tadi dia MUIB, Majelis Ugama Islam Brunei. Dalam pengelolaan wakaf, kalau betul-betul kita membuahkan hasil makin baik dari sana, jadi kayak udahlah si MUIB aja yang mengurusin wakaf gitu. Dia datanya juga lebih akurat, juga informasinya pun lebih jelas, dan juga dia manajemen wakaf itu lebih efisien. Baik ini biar badan itu yang mengurus ya. Iya. Kalau melihat dari wakaf yang ada di Brunei, kalau di Indonesia itu bisa nggak kalau yang di Brunei itu diterapkan di Indonesia? Oh sangat bisa, karena gimana ya, di Indonesia itu kita masih menggunakan konsep ekonomi yang di luar dari konteks Islam. Kan wakaf ini masuk dalam ekonomi Islam. Karena kan, kenapa sih sangat bisa saya bilang tadi? Karena di Indonesia sendiri itu banyak sekali orang Islam, mayoritasnya orang Islam. Sehingga kenapa enggak gitu untuk diterapkan sistem ekonomi Islam misalnya seperti wakaf tadi. Karena dari wakaf tadi itulah yang bisa menghidupkan roda perputaran ekonomi. Misalnya ketika orang-orang berwakaf di bidang ketahanan pangan seperti beras, gandum, peternakan semua, otomatis kan kebutuhan masyarakat secara tidak langsung itu sudah tercukupi kebutuhan primernya. Kebutuhan primer, kebutuhan yang untuk nasi, makanan pokok semua sudah tercukupi. Sehingga ketika mereka membutuhkan kebutuhan sekunder, mereka akan lebih meningkatkan daya belinya, ya kan? Jadi ketika mereka sudah gimana ya, masyarakat yang kurang mampu tadi, mereka mendapatkan harta mereka mendapatkan kecukupan primer tadi dari si harta wakaf ini, sehingga mereka kan ketika kebutuhan primer mereka sudah tercukupi, otomatis mereka akan beralih ke kebutuhan sekunder tadi, otomatis daya beli masyarakat akan meningkat dari sana, sehingga dari sana menghidupkan tuh yang namanya sumber-sumber produksi, kayak berhidupinya UMKM, brand-brand lokal semua. Oke. Kalau di Indonesia sendiri nih, gimana sih pengelolaan wakafnya itu? Kalau di Indonesia sendiri sih ya, menurut sistem informasi wakaf SIWAK dari Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021 tahun lalu, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.000 lokasi yang luas dari 55.000 hektar lah sekian. Kemudian menurut Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai 180 triliun per tahun. Itu. Ternyata potensi wakaf di Indonesia itu cukup besar ya. Sangat besar sekali. Besar. Tapi yang ini masih potensi belum teralokasi ya. Belum. Masih potensinya itu sangat besar, sehingga kalau seandainya ya kita menggunakan harta wakaf ini untuk
membangun pesawat misalnya, pesawat terbang dengan tenaga baterai. Karena kan sekarang sumber komoditas negara itu ada 3. Yang pertama itu perbudakan, modern slavery. Yang kedua itu ada perminyakan. Yang ketiga itu ada baterai sekarang. Nah baterainya sekarang lagi diangkat nih. Apa sih namanya tentang masalah teorinya tentang ini semua lagi diangkat baterai. Nah kenapa kita nggak ciptain aja gitu? Kita punya pesawat Pak Habibie. Oh iya. Pesawatnya Pak Habibie itu kan hari ini ya udah cuma bisa jadi cerita, cuma bisa lihat di film aja kan. Saatnya kita bangun pesawat Pak Habibie itu menggunakan dana wakaf ini, menggunakan apa? Pesawat dengan tenaga baterai itu kan otomatis akan jadi pesawat tenaga baterai pertama di dunia kan. Nah itu kan bisa bermanfaat gitu loh untuk negara kita, masuk untuk pendapatan negara ya kan, dan daya angkut di pesawat Pak Habibie itu seharusnya lebih besar dibandingkan pesawat-pesawat lain. Karena kan kita nggak butuh ya untuk menyeberang antar pulau dari Jakarta ke Jogja, Jakarta Bandung, Jakarta ke pokoknya yang mengantarkan ke menghubungkan lah seluruh masyarakat Indonesia. Itu kita nggak butuh pesawat sekelas Emirates, pesawat kelas Airbus. Kita nggak butuh ya pesawat, cukup pesawat yang kecil yang bahan produksi lebih murah gitu kan, dan apa ya, bisa membuat masyarakat itu lebih efisien lah dalam mengatur jarak antara mungkin dari bisnis atau usahanya gitu kan. Seperti itu. Nih kalau wakaf itu sendiri bisa nggak sih jadi penobrak ekonomi di Indonesia jika seandainya terjadi resesi nih? Katanya kan bakal ada resesi nih tahun 2023 nih. Iya. Gimana nih pendapat Mas Bidi? Ini bisa banget nih wakaf ini. Wah, wakaf harus banget dikembangin wakaf ini. Iya. Seperti yang tadi saya bilang kan, kalau misalkan kebutuhan primer masyarakat sudah tercukupi, ya, misalkan ada orang yang kurang mampu, ada orang kaya. Ketika orang kaya itu memberi kepada orang yang kurang mampu tadi, orang yang kurang mampu tadi kan tercukupi kebutuhan primernya, makan, pendidikan, sandang, pangan semua. Ketika mereka semua sudah tercukupi, otomatis mereka akan menjadi orang yang berkecukupan. Orang yang berkecukupan dia kena zakat kan tadi. Dia akan sedekah. Orang kaya sedekah tadi, yang tadi orang kaya ini beli ke minimarket cuma satu botol sirup atau satu botol makanan atau apa. Ketika dia memberikan wakaf harta wakaf tadi tuh, dari harta wakaf tadi, otomatis kan daya beli ke minimarket itu lebih besar. Pendapatan minimarket itu lebih besar otomatis kan. Dan di minimarket itu kan ada yang namanya pekerja. Pekerja itu kan otomatis akan diberi gaji. Dengan gaji-gaji itu yang bikin mereka itu makmur. Nah, pekerja itu kan akan kena sedekah lagi, sedekah lagi. Itu kan akan terus berputar roda itu. Roda perekonomian itu otomatis resesi itu nggak akan terjadi di Indonesia kalau wakaf itu dihidupkan di Indonesia gitu. Tadi kan masalah pendidikan nih. Kalau dalam segi yang lain tuh bagaimana menurut? Iya, tadi kan pendidikan itu kebutuhan primer lah ya untuk masyarakat kita. Karena kalau pendidikan sudah tercukupi, otomatis kualitas SDM kita kan meningkat, kualitas pendidikan kita akan meningkat. Bisa aja misalkan kayak gini loh, misalkan kebutuhan primer masyarakat itu kan kebutuhan makanan, ya kan, kebutuhan perut gitu kan. Misalnya kita wakaf tanah nih, tanah kita menjadikan sebagai lahan pertanian. Sebagai lahan kita gratiskan lah beras di situ, kita gratiskan di situ, otomatis masyarakat kan udah nggak mikirin lagi untuk masalah makan, karena makan udah ada wakaf tadi solusinya itu kan, udah ada harta wakaf tadi solusi, sehingga masyarakat itu lebih mementingkan kualitas pendidikan tadi, karena ada 3 penyebab SD Indonesia itu mengalami penurunan kualitas. Yang pertama itu ada kemiskinan, yang kedua itu ada kebodohan, yang ketiga itu ada keterbelakangan. Nah, kalau kemiskinan dia kelaparan. Kalau orang lapar otomatis akan berpikir cepat, nggak pengen yang pintar gitu, nggak pengen cerdas kan. Dia otomatis mengulang untuk gimana caranya gue bisa makan dulu gitu kan. Baru ntar kuliah gampang lah gitu kan. Setelah itu keterbelakangan. Karena tadi kan dia nggak kurang informasi tadi, mereka jadi tertinggal gitu kan. Iya. Sehingga kalau lahan pertanian itu dijadikan kebutuhan primer masyarakat, ya, memenuhi perutnya masyarakat, jadi masyarakat itu sejahtera, masyarakat itu tercukupi kebutuhan makannya, sehingga otomatis masyarakat itu kan bisa mementingkan pendidikan tadi. Iya. Nah kalau pendidikan dikasih wakaf lagi tadi, itu kan masyarakat gimana? Jadi masyarakat itu lebih hidup di bidang yang lain gitu kan. Pendidikan sudah tercukupi, makan dan pangan sudah tercukupi, dia otomatis akan mencukupi kehidupan yang lain. Kebutuhan sekunder tadi, misalkan dia beli baju, misalkan dia beli emas, dibeli apapun gitu kan.
dia beli yang misalkan kayak apa ya, dia beli celana atau jam tangan atau semua. Dan otomatis kan ada brand-brand lokal di sana yang saat ini kan semenjak terkena pandemi kemarin itu kan mati, ya kan. Nanti setelah adanya wakaf tadi, otomatis masyarakat itu akan membeli itu. Apalagi masyarakat Indonesia itu konsumtif sekali kan. Konsumtif banget, apa pokoknya dibeli gitu kan. Ada yang baru, intinya kalau ada yang keluaran baru, pasti gitu punya kan. gitu Nah ya. itu. Jadi kan otomatis daya beli masyarakat itu meningkat. Karena apa? Karena meningkat karena yang punya duit banyak, otomatis yang konsumsi juga banyak gitu kan. Sehingga brand-brand di sekitar itu juga aktif gitu loh. Dan dari brand-brand itu kan dia punya perusahaan. Perusahaan itu kan dia ada bayar pajak ke negara, masuk lagi ke pajak, berkah lagi untuk pajak negara ya kan. Untuk karyawannya setiap hari itu meningkat gajinya pasti ketika ketika produksi di perusahaan ini terus berkembang gitu kan. Sehingga masyarakat ini lebih terjamin lah hidupnya yang ke depan itu karena wakaf. Berarti ternyata potensi wakaf di Indonesia memang sangat besar, dan juga tadi kata Mas Pidi bisa juga kayak mencegah resesi ya. Iya. Nah, kalau memang potensi wakaf ini benar-benar diterapkan banget gini. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Karena ekonomi Islam tuh kekuatannya di sana. Siap. Oke. Udah cukup lama diskusi siang ini nih. Masih banyak nih waktunya kalau kita berdiskusi tentang wakaf, saling bertukar pikiran nih. Mungkin ada closing statement pesan-pesan untuk generasi kayak kita gitu. Apakah harus kita berwakaf gitu gimana? Kalau pesan dari Mas Pidi sendiri. Untuk generasi kita itu kita ngikutin cara hidup Nabi aja. Hidup Nabi itu kan bersikap tuh qanaah, merasa cukup. Kalau kita sudah cukup tentang kehidupan kita dengan kayak kebutuhan hidup kita lah, kita udah cukup, maka kita wakafin, kita sedekahin. Dari sana lah sistem ekonomi itu hidup ya. Karena pernah ada masa di mana ekonomi dunia itu di Amerika ya. Di Amerika itu ada yang namanya The Great Depression. Jadi itu kan untuk menyelesaikan solusi itu ada solusi namanya The New Deal dari presidensi lupa namanya presiden pada masa itu. Nah presiden itu kan utang, dia ngajuin utang ke World Bank untuk membangun itu semua. Seandainya World Bank itu tidak mengenal hutang lah, atau utang itu di dunia ini udah gak ada gitu. Adanya wakaf akan sejahtera apa Amerika saat ini gitu kan. Dia ngutang aja bisa sejahtera ini gitu. Apalagi kalau wakaf gitu. Oke, siap. Berarti memang mungkin kalau kita generasi sekarang bisa ikut cara hidup Nabi, mungkin yang berkecukupan. Biasa banget wakaf itu. Mungkin sekian ya. Oke. Makasih banyak nih Mas Pidi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.